Just Online, review penghasil uang. Tancap kencang, guys. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan mudahkan rezekinya teman-teman. Teman-teman, kesempatan pada siang ini saya ingin sharingkan kembali tentang updatean terbaru dari dunia kripto. Nah, kali ini kita membahas tentang Bitcoin teman-teman ya, Bitcoin maupun juga Ethereum mungkin di sini. Dan tentunya teman-teman yang belum gabung silahkan dulu luangkan waktunya untuk subscribe aja, karena di sini juga teman-teman wajib untuk klik join channel Telegram karena di sana ada link dadakan ya, giveaway dana kaget. Oke, langsung saja kita bahas untuk berita kripto kali ini, tapi langkah baiknya teman untuk simak di Bitcoin teman ya. Bitcoin di Coin Market Cap kita lihat dulu bagaimanakah harganya dan bagaimanakah persentasenya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat harga dari Bitcoin saat ini sangatlah drastis turun teman, di angka 373 juta, dimana turun dalam 24 jam ini adalah 7,87%. Dalam 7 harinya menurun juga 19,52%. Nah, di sini merah meronanya berdarah alias market lagi berdarah teman. Nah, seperti ini Shiba Inu pun mencapai 0,12 rupiah di angka 4,6% man, 4,9%. Oke, di sini langsung saja kita bahas tanpa basa-basi di beritanya. Nah, saya kutip dari Watcher Guru News teman-teman. Oke. Yes, nah di sini beritanya seperti ini teman, dari berita Bitcoin Ethereum-nya. Advokat emas Peter Schiff memprediksi Bitcoin menjadi $20.000 dan Ethereum menjadi $1.000 teman. Oke, wow. Menyusul penurunan pasar baru-baru ini, CEO Euro Pacific Capital yang pro emas dan anti kripto, Peter Schiff kembali dengan peringatannya terhadap sektor kripto. Schiff turun ke Twitter untuk memperingatkan investor bahwa keruntuhan Bitcoin dan Ethereum tambahan akan datang. Dia milih Bitcoin dan Ethereum karena pasar menderita dari aksi jual baru-baru ini. Bitcoin juga anjlok dari $30.000 menjadi $27.000 menurut data dari Coin Market Cap. Bitcoin juga turun dari kisaran konsolidasi yang dipertahankannya sejak Mei. Oke, seperti itu teman-teman. Dia menulis bahwa pasar kripto sedang menghadapi akhir pekan yang sulit karena Bitcoin terlihat jatuh ke $20.000 dan Ethereum ke $1.000. Dia juga memperkirakan bahwa seluruh kapitalisasi pasar kripto dapat anjlok hingga $800 miliar jika situasi seperti itu terjadi. Nah, di sini adalah tweetannya dari Peter Schiff teman-teman. Inflasi memang berperan dalam jatuhnya Bitcoin dan kripto lainnya. Kejatuhan utama dimulai pada bulan Mei dengan jatuhnya ekosistem Terra, diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi, tingkat inflasi yang tidak terduga bersama dengan kondisi pasar yang tidak menguntungkan, menyebabkan lebih banyak arus keluar daripada arus masuk. Bitcoin telah mengalami pertumbuhan darah selama 9 minggu terakhir, tetapi menunjukkan lampu hijau di awal bulan, tapi gagal menahan momentum karena jatuh dengan anggun ke $27.000. Ethereum juga gagal menurunkan kecepatannya karena anjlok 11%. Alasan jatuhnya dapat dikreditkan ke depegging state dan ETH pada Celsius. ETH saat ini atau Ethereum saat ini diperdagangkan pada $1.515 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $22,8 miliar. Jika gagal untuk mensalurkan dan jatuh lebih jauh, pasar mungkin akan menyaksikan likuidasi besar-besaran. Volume perdagangan Ethereum 24 jam telah melonjak 11%, menyatakan bahwa spekulan menjual dan pemegang jangka panjang menumpuk di pasar beruang, di pasar yang bearish ya. Pasar bearish belum berakhir atau pasar beruang belum lahir menurut analisis. Jadi selalu lakukan riset sebelum berinvestasi dalam kondisi pasar ini. Oke teman-teman, seperti itulah beritanya, dan kita lihat lagi apakah ada berita lainnya. Nah, di ini ada berita kembali teman dari dunia altcoin teman. Celsius menghentikan penarikan pengguna karena kondisi pasar yang ekstrim. Komunitas kripto baru saja mulai pulih dari kecelakaan Terra. Di tengah-tengah ini, ayat kripto tampaknya menyaksikan kejatuhan Celsius, platform pertaruhan dan pinjaman kripto terkemuka.
Nah, itu adalah seperti itu. Itu jelas merupakan akhir pekan yang kacau untuk jaringan Celsius. Platform ini dikecam karena pengelolaan dananya yang buruk. Jaringan pertaruhan kripto dengan 1,1 juta pengguna dilaporkan merupakan aset pelanggan senilai $12 miliar pada bulan Mei. Dengan ini, Celsius merumuskan posting blog yang mengumumkan penangguhan penarikan, pertukaran, dan transfer. Dalam posting blog yang rumit, platform tersebut menyarankan bahwa kondisi pasar yang ekstrem memaksanya untuk melakukannya. Sepanjang posting blog, Celsius menyiratkan bahwa minat komunitas adalah prioritas utamanya. Lebih lanjut, merinci pekerjaan latar belakang yang dilakukan platform tersebut, postingan tersebut berbunyi, "Kami bekerja dengan fokus tunggal untuk melindungi dan melestarikan aset untuk memenuhi kewajiban kami kepada pelanggan. Tujuan utama kami adalah menstabilkan likuiditas dan memulihkan penarikan, swap, dan transfer antar akun secepat mungkin. Ada banyak pekerjaan di depan karena kami memerlukan berbagai opsi. Proses ini akan memakan waktu dan mungkin ada penundaan." Sementara pasar kripto sudah dicat merah. Berita ini semakin mendorong CEL, token asli Celsius, turun 40,9% selama beberapa jam terakhir. Selama waktu PES, token diperdagangkan dengan harga terendah $0,226208. Komunitas tidak begitu senang dengan keputusan Celsius. Kejatuhan Terra menimbulkan ketakutan di seluruh komunitas. Oleh karena itu, ketika Celsius menghadapi krisis likuiditas, serangkaian dari mereka melompat dengan cepat untuk membandingkannya dengan kematian Terra. Komunitas terlihat sangat marah dengan keputusan jaringan untuk menekan jeda pada penarikan dan pertukaran serta transfer. Nah, jadi sini ditunda ya, mungkin agak dijeda untuk penarikannya karena keadaan pasar saat ini, teman-teman, di platform Celsius tersebut. Sementara itu, terungkap bahwa jaringan mengirim lebih dari 50.000 ETH senilai sekitar $66,97 juta ke pertukaran kripto dan Banksman Fred FTX. Transaksi ini dilakukan hanya 3 jam sebelum Celsius memutuskan untuk menangguhkan penarikan. Selain itu, kurang dari 1 jam sebelum penangguhan, sekitar 3.500 WBTC senilai $89 juta telah ditransfer ke FTX. Selain itu, perlu dicatat bahwa 2 hari lalu CEO Celsius Alex Mashinsky turun ke Twitter dan berkata, sementara beberapa memperkirakan akhir Celsius, beberapa lainnya terus membandingkan jaringan ini dan Terra. CEO benar menunggu investasi SEC yang menunjukkan bahwa BNB bukan keamanan. Nah, itu adalah berita dari BNB-nya, tapi nanti kita bahas semuanya. Nanti kita coba saja untuk updatean terbaru di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan semoga bermanfaat dari channel ini. Dan jangan lupa untuk ikuti join channel Telegram. Dan bye-bye.